belajar materi tentang kurban dan akikoh. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui mengenai penyembelihan dalam Islam. Pengertian penyembelihan yaitu memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher berupa saluran pernafasan dan jalan makan sehingga binatang tersebut mati dan bisa diambil manfaatnya. Rukun penyembelihan. Orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, dan alat yang digunakan untuk menyembelih. Syarat-syarat dalam penyembelihan. Yang pertama, orang beragama Islam. Kedua, orang yang menyembelih harus mampu berniat menyembelih, yakni mumayyiz dan berakal. Maka untuk anak-anak atau orang gila tidak diperkenankan karena mereka tidak paham dengan apa yang mereka lakukan. Ketiga, ketika melukai hewan dengan tujuan menyembelih. Jika tidak untuk maksud tersebut, maka tidak halal untuk dimakan. Misalkan, kambing menyerang kita dan kita berusaha membela diri dengan senjata tajam sampai membunuh hewan tersebut, maka status hewan tersebut adalah bangkai. Keempat, tidak untuk dipersembahkan selain untuk Allah. Misalkan untuk sesajen atau penyembahan berhala. Kelima, tidak diikrarkan selain untuk Allah. Keenam, harus menyebutkan nama Allah atau membaca basmalah sesaat menjelang menyembelih. Ketujuh, alat yang digunakan untuk menyembelih harus yang dapat melukai dan mengalirkan darah, selain kuku dan gigi. 8. Hewan yang disembelih harus dalam keadaan sehat dan tidak berpenyakit. Bagian-bagian yang disembelih. Untuk hewan yang dapat ditangkap, cara penyembelihannya bagian pangkal leher berupa kerongkongan, jalan nafas, dan 2 urat leher. Untuk hewan yang tidak dapat ditangkap, maka penyembelihannya bagian mana saja dari badannya asal dapat dilukai dan lekas mati. Yang ketiga, hewan yang tidak perlu disembelih. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu ikan dan belalang. Sunnah menyembelih dan adabnya. Yang pertama, menajamkan alat penyembelihan. Yang kedua, memotong kerongkongan, jalan nafas, dan 2 urat leher. Ketiga, memotong pada pangkal leher. Keempat, dimiringkan ke rusuk kiri, kepala sebelah selatan, sehingga hewan menghadap kiblat. 7. Melonggarkan semua tali yang mengikat hewan. Dan ke-8, membaca basmalah serta sholawat kepada Nabi Muhammad. Hal-hal yang makruh pada penyembelihan. Pertama, penyembelihan sampai putus lehernya. Kedua, menyembelih dengan alat tumpul. Ketiga, menyiksa dahulu hewan yang akan disembelih. Dan keempat, tanpa memotong kedua urat leher hewan tersebut. Kurban. Kurban berasal dari kata koruba yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah, penyembelihan hewan ternak sesudah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah sebagai taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal tersebut, maka ia dihukumi makruh. Syarat hewan kurban: baik, tidak cacat, gemuk, dan cukup umur. Untuk cukup umur ada beberapa ketentuan. Yang pertama, untuk kambing
berusia 2 tahun, domba 1 tahun, sapi atau kerbau berusia 2 tahun, dan untuk unta berusia 5 tahun. Kambing dan domba masing-masing untuk 1 orang, dan sedangkan kerbau, sapi, dan unta masing-masing untuk 7 orang. Tata cara, adab, dan sunnah menyembelih hewan kurban. Pertama, digendorkan semua tali yang mengikat hewan kurban. Kedua, membaca basmalah dan sholawat atas Nabi. 3, membaca takbir. Keempat, yang berkurban disunahkan untuk menyembelih. Jika diwakilkan, disunahkan untuk menyaksikan. Kelima, berdoa agar kurbannya diterima Allah. Dan keenam, disunahkan hewannya hewan jantan karena dagingnya lebih banyak. Selanjutnya, pembahasan mengenai akikoh. Pengertian akikoh. Menurut bahasa, akikoh artinya memotong atau memisahkan. Sedangkan menurut para ulama atau secara etimologis, yaitu rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Sedangkan menurut istilah, akikoh merupakan penyembelihan binatang ternak pada kelahiran seorang anak pada hari ke-7 sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad. Binatang ternak untuk akikoh adalah kambing, 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Sunnah dalam akikoh. Yang pertama, membaca basmalah. Kedua, membaca sholawat atas Nabi. Ketiga, membaca takbir. Keempat, membaca doa. Kelima, disembelih oleh ayah dari anak yang diakikohi. Keenam, daging akikoh dibagikan kepada fakir dan miskin serta tetangga setelah dimasak terlebih dahulu. Ketujuh, dicukur rambut bayi dan diberikan nama. Perbedaan kurban dan akikoh. Dari segi waktu, kurban waktu pelaksanaannya ditentukan, yakni tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sedangkan untuk akikoh, pelaksanaannya hari ke-7 kelahiran, 14 atau 21 atau kelipatan 7 sampai anak tersebut balik. Kedua, dari segi tujuan kurban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan akikoh karena adanya anak yang lahir pada hari ke-7. Dari segi pembagian daging, kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Sedangkan akikoh cara pembagiannya dalam keadaan matang. Dari segi hewan, kurban 1 kambing untuk 1 orang. Sedangkan akikoh untuk anak laki-laki diutamakan 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor anak kambing. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.